Dan inilah Ramadan, datang sebagai medan pertarungan. Di sini kita bertarung, membentuk pribadi petarung dan mujahid pada diri kita, melawan hawa nafsu kita, agar dalam perjalanan kita meraih kemenangan yang agung dan mulia di akhirat nanti, itu dapat kita lakukan sebaik-baiknya. Siapa yang menang melawan hawa nafsunya, dia mempersiapkan dirinya untuk menjadi tentara-tentara Allah. Tapi siapa yang menjadi pecundang hawa nafsu, menjadi budak hawa nafsu, maka dia seperti tidak ada. Dia tidak dianggap, tidak direkeng, dia tidak mulia. Puasa mengatakan, ya Allah, berikanlah syafaat kepadaku untuk membebaskan si fulan ini dari neraka, karena saya telah menahan dia dari kenikmatan dan kenikmatan minum sepanjang hari. Dan datanglah Quran kepada Allah, ya Allah, berikanlah syafaat kepadaku untuk membebaskan si fulan ini dari api neraka, karena saya telah menunda tidurnya di malam hari karena membaca saya. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang berbahagia dan dimuliakan Allah, sungguhnya Allah menjanjikan kepada umat Islam, orang-orang beriman, dua kemenangan. Kemenangan yang pertama, kemenangan di akhirat, kemenangan yang besar, al-fawzul azim, itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Dan ketika Allah memasukkan orang-orang beriman ke dalam surganya. Kemenangan yang kedua, kemenangan di dunia ini sebagai umat yang mulia, pemegang al-izzah, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Allah berfirman tentang dua kemenangan ini, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilih bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum min dunubikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dua kemenangan yang Dia janjikan kepada orang-orang beriman, kepada kita umat Islam, kemenangan akhirat, dan itulah al-fawzul azim, kemenangan yang besar, kemenangan yang agung, ketika orang-orang beriman dimasukkan ke dalam surganya dan dibebaskan dari api neraka. Dan di dunia ini wa ukhra tuhibbunaha,
kemenangan yang lain yang kalian rindukan, yang kalian cintai. Nasrum minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan sebentar lagi kemenangan itu digapai dan diraih oleh orang-orang beriman dan memimpin dunia ini dan umat manusia. Jamaah sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dua kemenangan ini tidak akan dianugerahkan dan didapatkan oleh orang-orang beriman umat Islam kecuali setelah mereka mampu mengalahkan hawa nafsu mereka. Umat Islam berperang. Perang pertama yang harus disadari ketika umat yang lain tidak mengenal perang ini. Tidak ada dalam kamus mereka tentang perang ini. Perang melawan hawa nafsu. Hanya umat Islam yang diingatkan oleh Allah dalam Quran, dalam sunnah tentang adanya perang melawan hawa nafsu, jamaah sekalian. Maka ketika umat Islam, setiap kita orang-orang beriman berhasil memenangkan pertarungan dan peperangan melawan hawa nafsunya, maka insya Allah dekat dan pasti kemenangan, dua kemenangan ini dianugerahkan Allah kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Ramadan, bulan di mana kita sesungguhnya sedang mencoba untuk membangkitkan kesadaran kita, pemahaman kita, pemaknaan kita, bahwa kita hidup di dunia ini sebelum kita menggapai kemuliaan akhirat di surga Allah, kita harus menang melawan hawa nafsu kita. Dan inilah Ramadan datang sebagai medan pertarungan yang disuguhkan, dihamparkan Allah kepada kita. Di sini kita bertarung, membentuk pribadi petarung dan mujahid pada diri kita, melawan hawa nafsu kita, agar seterusnya dan selanjutnya dalam perjalanan kita meraih kemenangan yang agung dan mulia di akhirat nanti, itkun minan nar, pembebasan dari api neraka, masuk ke dalam surga, itu dapat kita lakukan sebaik-baiknya sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita, jamaah sekalian. Dan ketika Ramadan ini melahirkan para mujahid yang sadar akan tugas dan amanah pertarungan dan peperangan melawan hawa nafsu ini, maka tidak heran betapa banyak peperangan yang terjadi di bulan Ramadan yang dihadapi oleh umat Islam dan dimenangkan oleh umat Islam. Untuk menjelaskan kepada kita betapa dekat kemenangan itu dengan bulan Ramadan, ketika setiap muslim menyadari bahwa bulan Ramadan ini adalah madrasah, adalah pembinaan, adalah seorang atau setiap mukmin sadar dia adalah mujahid, dia adalah petarung yang sedang berperang dan bertarung melawan hawa nafsunya. Dan ketika dia berhasil menang melawan hawa nafsu ini, maka sebentar lagi insya Allah dia akan menang melawan musuh-musuhnya yang nyata. Kalau kita berhasil melawan musuh kita yang tidak nyata, kita akan diberikan oleh Allah medan pertarungan untuk melawan musuh-musuh kita yang nyata. Dan disitulah kita meraih kemenangan. Seperti yang dijanjikan Allah dalam ayat tadi, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan kemenangan lain yang kalian rindukan dan kalian cintai, wahai orang-orang beriman, wahai umat Islam, kemenangan, pertolongan dari Allah dan kemenangan melawan musuh-musuh kalian, jamaah sekalian. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Fathu Makkah terjadi di bulan Ramadan. Penaklukan
Andalus terjadi di bulan Ramadan. Perang Qadisiyah terjadi di bulan Ramadan. Perang Ainun Jalut terjadi di bulan Ramadan. Perang Hittin terjadi di bulan Ramadan. Berapa banyak peperangan yang terjadi di tengah umat Islam. Pertarungan itu ketika musuh-musuh mereka ingin menghilangkan eksistensi dan kehadiran Islam dan umatnya di dunia ini. Terpaksa mereka melawan dan berperang melawan serangan musuh-musuh ini. Dan ketika itu terjadi di bulan Ramadan, pada hakikatnya musuh Islam menggali parit, menggali lubang untuk mereka terhempas dan masuk ke dalam lubang itu. Karena mereka sedang melawan orang-orang yang mencintai kematian. Setelah mereka berhasil mengalahkan hawa nafsu mereka, sementara mereka datang untuk mencari kehidupan, maka mereka takut. Jamaah sekalian, bahkan dahulu peperangan itu sebulan sebelum umat Islam berangkat ke medan perang, musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, telah ada dalam hati mereka ar-ru'b, rasa takut. Ya, bagaimana keadaan mereka? Bagaimana kondisi mereka? Kecemasan yang sangat ketika umat Islam sedang bergerak semakin dekat kepada mereka, jamaah yang berbahagia. Jadi bulan Ramadan ini datang untuk menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa justru kekuatan umat Islam ketika mereka berhasil mengalahkan hawa nafsu mereka, jamaah yang berbahagia. Dalam Al-Quran Allah berfirman pada ayat yang lain, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang berjihad dan bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan kepada mereka petunjuk dan jalan menuju kemenangan itu dari berbagai jalan. Innallaha lama'al muhsinin, karena Allah bersama dengan orang-orang yang baik, al-muhsinin, jamaah yang berbahagia. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ketika setiap umat Islam, setiap mukmin sadar bahwa mereka diperintahkan oleh Allah untuk bersungguh-sungguh, untuk berjihad, untuk bekerja keras, untuk melaksanakan agama ini dengan penuh mujahadah, dengan penuh kesungguhan, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka Allah akan berikan dan bukakan bagi mereka jalan-jalan kemenangan, jalan-jalan kemuliaan, jalan-jalan kepemimpinan, at-tamkin di dunia ini. Ini janji Allah. Dan di antara mujahadah, perang yang kita lakukan untuk kita menangkan dan merupakan syarat untuk kita meraih dua kemenangan tadi, kemenangan akhirat dan kemenangan di dunia ini, adalah ketika kita bertarung dan berperang, kita sadar, kita ingat, kita sadar, kita ingat, kita faham, kita mengerti, masuk di hati kita. Kita lihat dengan basira mata hati kita bahwa hidup ini adalah mujahadah. Hidup ini adalah perang, jihad melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Siapa yang menang melawan hawa nafsunya, dia mempersiapkan dirinya untuk menjadi tentara-tentara Allah. Tapi siapa yang menjadi pecundang hawa nafsu, ya, menjadi budak hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu, hidup, ya, mengikuti selera hawa nafsu, maka dia seperti tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Dia tidak dianggap, tidak direken. Ya. Dia tidak mulia. Jamaah sekalian, dia disortir, dia disingkirkan, untuk kemudian Allah persiapkan satu umat dengan semua kekuatannya. Mereka yang telah berhasil memenangkan peperangan hawa nafsu ini, untuk kemudian mereka maju ke front terdepan, jamaah yang berbahagia. Dan hari itu, betapa hinanya kita. Sesungguhnya betapa hinanya kita, betapa rendahnya kita, dan betapa murungnya kita kalau kita tidak dipilih oleh Allah. Kalau kita tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi salah satu pasukannya, untuk kita meraih dua kemenangan yang dijanjikan Allah tadi. Al-Fawzul Azim, kemenangan di akhirat. Itkun minan nar,
pembebasan dari api neraka, dan ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathum qarib. Jamaah yang berbahagia, inilah Ramadan datang kepada kita. Yang kata Rasulullah dalam hadisnya, walillahi utaqa'u minan nari wadhalika kulla laylatin. Jika kita faham hakikat Ramadan ini dan kenapa dia datang kepada kita sebagai satu suasana yang kondusif untuk kemudian dengan Ramadan ini Allah ingin melahirkan dan mengembalikan kemuliaan umat, kejayaan umat, dan memastikan janji kemenangan kepada mereka. Lalu datang Ramadan kepada kita semua jamaah sekalian. Maka kita perlu tersentak dan tersentuh. Dan perlu untuk kemudian segera, jika masih ada waktu yang tersisa di hari-hari berikutnya, untuk kemudian kita meningkatkan kesungguhan dan mujahadah kita. Sesungguhnya kita sedang bertarung melawan hawa nafsu. Dan setiap orang berhasil menang melawan hawa nafsu di bulan Ramadan ini. Sebenarnya Allah telah ringankan kita. Allah telah ringankan kita dengan bulan Ramadan. Ketika pertarungan melawan hawa nafsu adalah pertarungan yang berat. Perang yang berat. Sebelum perang yang lebih berat. Perang melawan hawa nafsu adalah perang yang berat. Tapi dia adalah perang yang kecil dibandingkan dengan perang berikutnya. Tapi siapa yang menang melawan perang hawa nafsu, dia dipilih oleh Allah untuk maju ke front dan perang berikutnya jamaah sekalian. Sesungguhnya Allah sudah meringankan kita dengan bulan Ramadan ini. Datang kepada kita berita Rasulullah bagaimana Allah memfasilitasi kita dan menciptakan sebuah kondisi yang kuat. Allah sedang menolong kita dalam pertarungan ini. Seperti Allah menolong pasukan-pasukannya terdahulu ketika dia turunkan malaikatnya dari langit untuk menolong pasukan umat Islam di perang Badar, di perang Uhud, dan di perang-perang lain jamaah sekalian. Allah turunkan pasukan malaikat dari langit. Dari langit Allah turunkan untuk kemudian umat Islam memiliki kekuatannya. Dan kemudian mereka menang melawan musuh-musuhnya. Demikian pula kita hari ini. Kalau musuh kita adalah hawa nafsu, dan Allah tahu kekuatan kita, maka Allah mendatangkan dari langit. Allah mendatangkan dari langit seperti dia mendatangkan malaikat. Ketika dahulu Allah menolong umat Islam, Allah mendatangkan dari langit fasilitas, suasana dan kondisi agar pertarungan kita melawan hawa nafsu bukan pertarungan yang berat sebelah. Minimal ya pertarungan yang sama kekuatan, tetapi kita diberikan oleh Allah kekuatan yang lebih. Kemudian kita menang melawan pertarungan ini jamaah sekalian, peperangan ini. Rasulullah mengatakan, di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Tidak ada yang ditutup satu pun. Ya. Tufattahu abwabul jannah. Walam tuglak minhu babun. Ditutup. Ya. Isim mubalaghah. Ditutup pintu-pintu. Dibuka pintu-pintu surga. Tidak ada satu pun pintu yang ditutup. Dan kata Rasulullah, wa tughallaq abwabul jahim, abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Tidak ada satu pun dari pintu itu yang dibuka, kata Rasulullah. Diikat suffidatis syayatin wa maradatul jin, diikat setan-setan, ya, dan jin-jin nakal pembangkang. Apalagi jamaah sekalian, apalagi yang kita minta kepada Allah sebagai fasilitas ketika Allah telah memberikan kepada kita dukungan, sokongan, ta'yid ini agar kita memiliki kekuatan ketika kita berperang melawan hawa nafsu kita. Makanya kalau masih ada orang yang dia muslim tapi dia makan, tidak ada halangan, merokok, apalagi yang kita minta dari Allah agar kita memiliki kekuatan melawan hawa nafsu. Jamaah sekalian, ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, diikat syaitan-syaitan, dan Allah memberikan kepada kita semangat dan motivasi seperti dalam sebuah peperangan, ya, ketika Rasulullah ya memberi semangat para sahabat ketika mereka mulai merasa lemah, Rasulullah bangkit dan memberikan semangat para sahabat agar mereka bangkit kembali. Tiba-tiba keadaan berbalik, menanglah umat Islam.
Begitulah kita. Ketika Allah lewat Rasulnya memberikan kepada kita semangat. Ya. Walillahi utaqa'u minan nar. Wadhalika kulla laylatin. Walillahi laylatun khairun min alfi syahr. Apalagi? Kata Rasulullah, setiap malam ada orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Berharaplah jamaah sekalian, kita itu yang dimaksud. Berdoalah kepada Allah. Disertai dengan tekad kita, semangat kita. Untuk kita benar-benar berpuasa. Dengan sebaik-baiknya. Kita kerahkan semua potensi kita. Semangat kita. Hati kita. Pikiran kita. Takarrub kita. Doa kita kepada Allah. Agar Allah mengizinkan kita. Dan Allah berkenan memilih kita. Salah satu di antara orang-orang yang dia bebaskan dari api neraka. Kenapa kita tidak punya hubungan yang kuat kepada Allah? Kenapa tidak ada di antara kita yang mau memulai hubungan yang khusus ini kepada Allah? Kalau Allah mengumumkan ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka, maka harapkanlah salah satu dari orang itu adalah kita. Dan sampaikanlah kepada Allah. Bicaralah kepada Allah. Berdoalah kepada Dia. Sampaikan isi hati kita, harapan kita. Bahasa tubuh kita. Semua ibadah yang kita lakukan jamaah sekalian. Ada malam Lailatul Qadar. Yang kata Rasulullah lebih baik dari 1000 bulan. Jangan pernah mengatakan, inay nakke. Inay ton saya ini yang bisa dapat itu Lailatul Qadar. Jangan. Mulai Ramadan tahun ini. Kuatkan diri kita, kuatkan hati kita. Maknai, kalau Allah masih memberikan kepada kita kesempatan berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Setelah kita berjumpa dengan Ramadan tahun yang lalu. Dan masih ada atau sudah ada dari saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita. Yang tidak berjumpa dengan Ramadan tahun ini lagi. Dan kita masih diberikan kesempatan itu. Berhusnudzanlah, berbaik sangkalah. Barangkali Allah ingin supaya saya ini benar-benar kembali kepadanya. Supaya barangkali Allah ingin menjadikan saya ini salah satu orang yang dia bebaskan dari api neraka. Mari bertekad. Mari berhusnudzan. Mari yakin. Ya. Dan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Ya. Dia tidak membedakan di antara kita. Jika kita datang dengan sepenuh hati kita, semangat kita ampunan, maka Dia akan datang dengan sepenuh lautan jamaah sekalian ampunan kepada kita. Kita datang kepadanya dengan sepenuh itu. Taubat dengan dosa-dosa kita yang banyak. Tapi kita datang dengan sepenuh hati, kesadaran, at-tadallul, khudu', menghina, tadarru' di hadapan Allah. Maka Allah akan datang dengan lebih banyak lagi ampunan kepada kita jamaah sekalian. Jangan pernah menganggap enteng diri kita. Barangkali ada di antara kita. Ya, dialah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tentara. Yang dengannya Allah memenangkan agama ini. Berikan motivasi itu pada diri kita masing-masing. Agar kita bisa bangkit lebih baik. Dan jangan kita puasa ala kadarnya, sekedarnya jamaah sekalian. Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih wal jahla, falaysa lillahi fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan perkataan sia-sia, semua bentuk perkataan yang dilarang oleh Allah, dia tidak tinggalkan itu. Atau dia melakukan tindakan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Artinya dia berpuasa benar-benar sebagaimana yang Allah perintahkan. Bukan hanya sekedar makan dan minum. Dia puasakan semua yang perlu dia puasakan. Makna puasa adalah imsak, menahan. Menahan mata, menahan telinga, menahan mulut. Menahan semua dari tubuh dan badan kita dari terlibat melakukan hal-hal yang bisa memakruhkan puasa kita, merusak puasa kita. Kita berjuang di situ. Disitulah medan juang kita, perjuangan kita jamaah sekalian. Tapi siapa yang tidak meninggalkan perkataan sia-sia, berbuat perbuatan sia-sia, dan berbuat jahal, yaitu kezaliman, maksiat dan dosa, maka Allah tidak butuh kepada dia meninggalkan makan dan minumnya, rasa lapar dan hausnya. Jamaah sekalian, alangkah ruginya kita. Kata Rasulullah, jika ini adalah kesempatan mulia bagi kita, kesempatan besar bagi kita untuk dipilih oleh Allah, ya.
Kata Rasulullah, man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang Allah haramkan mendapatkan pilihan dan keberkahan Ramadan ini, sungguh orang itu telah diharamkan. Jangan jamaah sekalian. Mari kita menjadi orang-orang yang jamaah sekalian mendapatkan pilihan Allah, dibebaskan dari api neraka, dan kita dijanjikan oleh Allah pilihan-pilihan yang mulia karena kita berhasil melawan hawa nafsu kita. Kata Rasulullah, ini dekat dengan 2 kemenangan tadi yang Allah janjikan, dan itu kita bisa raih insya Allah dimulai Ramadan tahun ini. Perbaiki keadaan kita. Ketika Allah masih mempertemukan kita di bulan Ramadan tahun ini, segera perbaiki keadaan kita. Janji kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah, hati kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, harapan kita yang besar kepada Allah. Jadikan momen ini sebagai momen kita termasuk orang-orang yang Dia pilih, Allah pilih, untuk kemudian diikutkan dalam kafilah untuk meraih 2 kemenangan tadi. Kemenangan yang agung di akhirat dan kemenangan di dunia ini. Kata Rasulullah, farhatani lis-saimi farhatan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada 2 kemenangan bagi orang yang sedang berpuasa yang Allah janjikan baginya. Kemenangan ketika dia berbuka, kemenangan di dunia. Dekat dengan kemenangan di dunia. Kemenangan di mana kita hadir di situ dan melihat kemenangan itu jamaah sekalian. Banyaklah berdoa, ya, agar kita meraih kemenangan di dunia ini. Ketika umat Islam hari ini dalam keadaan mereka dipecundangi oleh musuh-musuh mereka, dipermainkan oleh musuh-musuh mereka, tidak punya kekuatan kata-kata, jangankan kekuatan pergerakan, kekuatan kata-kata mereka tidak punya untuk membantah, ya, pembesar-pembesar togut-togut dunia hari ini. Mereka tidak punya kekuatan kata-kata. Berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah di waktu mustajab doa ini. Karena doanya orang yang berpuasa tidak ditolak. Agar Allah memberikan kemuliaan dan kemenangan bagi umat Islam. Di dunia dan di akhirat. Barangkali di antara doa-doa kita. Itulah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa ketika kita berbuka. Jamaah sekalian, ketika menjelang buka. Ketika sesudah berbuka. Berdoa sepanjang kita berada di bulan Ramadan. Perbanyak doa kita. Perbanyak istighfar kita. Karena istighfar memadamkan murka Allah dan mendatangkan kemenangan kepada kita jamaah sekalian. Kebahagiaan yang pertama Allah janjikan bagi orang-orang yang berpuasa ketika dia berbuka, mencicipi makanan, membasahi kerongkongannya, dia merasakan keindahan, kenikmatan dan kebahagiaan. Dan saya yakin semakin kita berjuang di siang hari, bukan hanya lapar dan haus, tapi kita mengendalikan diri kita dari semua yang merusak puasa kita. Maka nikmat al-farhah, kebahagiaan dan kegembiraan itu semakin ketika kita rasakan ketika kita sedang berbuka. Ketika kita sedang berbuka. Dan kita punya alasan yang kuat ketika kita berdoa, Allahumma taqabbal siyamana. Ya Allah, terimalah puasa kami. Ya Allah, terimalah qiyam salat lail kami. Kita punya alasan yang kuat karena kita berdoa dengan hati kita. Tidak lemah hati kita ketika menyampaikan itu kalimat doa kita kepada Allah. Karena kita tahu bagaimana kita berjuang di siang hari berpuasa. Dan bagaimana kita berjuang di malam hari berdiri. Menunda tidur kita. Karena kita sedang melaksanakan qiyamul lail. Jamaah sekalian. Itu kegembiraan pertama di dunia. Dan kalau kita membawa semangat puasa. Pertarungan puasa. Mujahadah puasa. Jihad puasa. Dalam seluruh kehidupan kita. Setelah kita meninggalkan puasa. Kata Rasulullah, Allah akan anugerahkan kepada kita farha yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi, kegembiraan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah tentang mereka ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jangan berpuasa biasa-biasa saja jamaah sekalian. Mari kita memaknai dan menghayati puasa yang Allah datangkan kepada kita, Ramadan yang Allah datangkan kepada kita adalah saat-saat Allah sebenarnya ingin mempersiapkan kita agar kita semua sadar ini adalah saat kita mengumpulkan kekuatan, terutama kekuatan iman, kekuatan taat, kekuatan hati kita ketika dia bersama dengan Allah, kekuatan tauhid, kekuatan yakin bahwa tidak ada kemenangan, tidak ada kebahagiaan kecuali ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika hawa nafsu itu menguasai dan merajai kita, memang
Di situ ada kesenangan. Tapi kesenangan semu. Tetapi yang panjang setelah itu, di ujung semua itu adalah kita tercampakkan, kita terhinakan, kita menjadi orang-orang yang tidak berharga, tidak bernilai jamaah sekalian. Wa na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang lupa kepada Allah, padahal telah datang kepadanya kondisi supaya dia lebih ingat kepada Allah. Dengan apa dia ingat kepada Allah? Dengan apa dia ingat kepada Allah? Ketika datang kepada kita sebuah kondisi bulan Ramadan ini yang seharusnya kita lebih ingat kepada Allah. Dengan apa kita ingat kepada Allah? Dengan apa kita kembali kepada Allah? Dengan apa kita bertobat kepada Allah? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dua kemenangan itu kita raih, dan mari setiap kita jangan pandang enteng diri kita. Jangan pandang enteng diri kita. Kita semua sama di hadapan Allah. Kembali kepada mujahadah dan kesungguhan kita. Man jadda wajada wa man yujahidu fa inna ma yujahidu li nafsi. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puasa yang benar di siang hari dan qiyamul lail kita yang kita laksanakan dengan penuh tawakal dan penyandaran diri kepada Allah adalah sebab utama Allah masukkan ke dalam surga. Puasa akan datang kepada Allah dan Al-Quran akan datang kepada Allah yang kita baca begitu panjang di malam hari. Puasa mengatakan, ya Allah, berikanlah syafaat kepadaku untuk membebaskan si fulan ini dari neraka. Karena saya telah menahan dia dari kenikmatan dan kenikmatan minum sepanjang hari. Dan datanglah Quran kepada Allah. Ya Allah, berikanlah syafaat kepadaku untuk membebaskan si fulan ini dari api neraka. Karena saya telah menunda tidurnya di malam hari karena membaca saya. Jamaah sekalian, mari masukkan di hati kita informasi ini, kabar ini, dari langit ini datangnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini hadis datang dari Allah. Redaksinya disampaikan oleh Rasulullah. Berita gembira dan motivasi bagi kita. Segera kita amalkan. Perbaiki puasa kita, lakukan dengan sebaik-baiknya. Perbaiki qiyamul lail kita, lakukan dengan sebaik-baiknya. Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang menghidupkan malamnya dengan salatul lail, qiyamul lail, tarawih, karena iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang diampuni dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana ad-dunya akbar hammina wa la tus'alina man la yakhafuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa jami' a'malina. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin al ghasibin al haqidin wa man awanahum minal kuffari wal munafiqin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunaka la ya azizu ya qawi ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.